Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaul khair, soli dan solihah semuanya. Kaifa halukum? Semoga hari ini selalu sehat, semangat, dan pastinya ceria untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita buka dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar makin berkah dan diberi kemudahan oleh Allah dalam pembelajaran hari ini, yuk kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Bu Guru mau tanya nih, siapa yang masih ingat materi kita di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Good job, benar sekali. Materi kita di minggu lalu tentang perilaku terpuji, yaitu berkata yang baik, sopan, dan santun. Yang dimana berkata yang baik adalah tidak berkata kasar, tidak berbicara kotor, dan tidak menyakiti orang lain. Berkata yang baik berarti apa yang kita ucapkan mengandung kebenaran dan bermanfaat. Selanjutnya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terdapat di KD 3.11 tentang tata cara bersuci. Akan tetapi pada pertemuan pertama ini kita akan belajar dulu pengertian bersuci, yang dimana setelah pembelajaran ini selesai, Bu Guru berharap Soli dan Solihah dapat mengetahui arti bersuci secara baik dan benar. Soli dan Solihah, tentu kalian senang bermain kan? Apalagi kalau bermainnya di luar rumah. Nah, ketika kalian bermain, tentu badan kita akan kotor kan? Bisa saja yang menempel kotorannya bermacam-macam. Lalu, bagaimana cara menghilangkan kotorannya? Kemudian, jika tidak ada air, bagaimana? Soli dan Solihah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Berarti jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus senantiasa bersuci. Lalu apa sih arti bersuci? Suci artinya bersih, sedangkan bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran.
Kotoran yang dimaksud adalah kotoran yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kotoran itu disebut hadas dan najis, yang dimana hadas artinya keadaan tidak suci pada diri seorang muslim, yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan sholat dan tawaf. Dan hadas di sini juga terdapat dua macam. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan najis adalah kotoran yang terjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kotoran, baik kotoran dari manusia maupun hewan. Sholi dan sholihah, sebagai umat Islam kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Apa saja yang harus kita bersihkan dan sucikan? Yang pertama, badan kita. Badan harus kita bersihkan, harus suci dan bersih. Yang kedua, pakaian. Pakaian kita harus suci dan bersih. Yang ketiga, tempat sholat. Nah, tempat sholat juga harus suci dan bersih. Sholi dan sholihah, untuk membersihkan najis yang terdapat pada pakaian dan tempat sholat, kita harus menggunakan air. Misal air sumur, air hujan, dan lain-lainnya. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda yang terkena najis tersebut, bukan najis yang dicelupkan ke dalam air. Setelah itu kita bisa mencucinya. Lalu bagaimana untuk menyucikan dan membersihkan badan? Ada beberapa macam cara untuk bersuci, diantaranya dengan mandi. Dengan mandi kita dapat membersihkan badan yang kotor dan membersihkan hadas besar dengan mandi. Kita juga bisa menjadi bersih dan sehat. Kemudian cara selanjutnya, istinja atau cebok itu adalah cara untuk membersihkan najis yang sering kita keluarkan setelah buang air kecil atau besar. Istinja dapat menggunakan air. Jika tidak ada, dapat menggunakan batu, tisu, atau benda padat lainnya. Bila beristinjak menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapkannya hingga bersih. Setelah itu mencuci tangan sampai bersih. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa waktu telah menunjukkan pembelajaran akan segera berakhir. Sebelum buku guru tutup, yuk kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran hari ini, yaitu kesimpulannya adalah suci itu artinya bersih, sedangkan bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran. Yang dimana kotoran yang dimaksud di sini adalah kotoran yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana setelah menyimak video ini, setelah pembelajaran ini selesai, Bu Guru berharap Sholi dan Sholihah terbiasa bersuci sebelum beribadah dan selalu menunjukkan perilaku bersih
baik bersih badan, pakaian, barang-barang, dan tempat yang berada di sekeliling kita. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Seperti biasa, Bu Guru tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan sholih dan sholihah selalu menjaga sholat 5 waktu, murojaah, membantu ayah bunda di rumah. Dan satu lagi, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru ada sedikit oleh-oleh. Nah, silakan dikerjakan di buku tulis PAI. Oke, semangat sholih dan sholihah. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.